Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan benua Amerika. Tetap semangat ya. Nah, ini di sini Bu Guru sudah menayangkan peta benua Amerika. Supaya kalian tetap ingat, inilah dia bentuk benua Amerika. Selanjutnya kita akan melihat beberapa informasi tentang benua Amerika. Benua Amerika berada di belahan bumi bagian barat. Dijuluki benua merah karena penduduk asli benua Amerika yaitu suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Nah, ini saya berikan beberapa gambar, mudah-mudahan membantu kalian memahami informasi tadi. Inilah dia benua Amerika berada di belahan bumi barat. Kalau yang di sebelah ini namanya belahan bumi bagian timur. Di bawah adalah gambar dari suku Indian yang suka mengecat kulitnya dengan cat berwarna merah. Kemudian penemu benua Amerika. Ada beberapa versi. Nah, ini versi yang pertama yang paling umum dipakai saat ini menyatakan benua Amerika ditemukan oleh Christopher Columbus, pelaut Italia, di mana pada saat dia berlayar atau menjalankan ekspedisinya membawa panji-panji kerajaan Spanyol pada tahun 1492. Orang-orang bangsa Eropa itu sering sekali melakukan penjelajahan samudra. Tujuannya adalah 3G. Apa itu 3G? Itu gospel, menyebarkan agama Nasrani atau Kristen. Gold, kekayaan atau rempah-rempah. Gold itu artinya emas sebenarnya, dan emas merupakan identik sebagai lambang kekayaan. Tapi di sini emas pada masa itu bukan emas tetapi rempah-rempah. Jadi mereka tujuannya menjelajahi samudra untuk mencari sumber rempah-rempah. Rempah-rempah sekitar abad 10 itu harganya senilai dengan harga emas, sehingga dianggap sebagai lambang dari kekayaan. Yang ketiga, glory. Glory itu kejayaan atau kekuasaan. Jadi orang-orang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk mencari daratan baru. Jika mereka menemukan daratan baru lalu belum ada penguasa, maka mereka akan melakukan kolonialisme dan imperialisme di tempat tersebut. Ekspedisi Columbus dianggap paling signifikan karena berhasil membuka jalur lalu lintas pulang pergi pertama Eropa Amerika, sehingga dimulailah kolonialisme di benua baru atau benua Amerika itu oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi pada saat berlayar, Columbus itu pertama mendarat di Bahama. 30 hari dia menjelajahi Bahama, akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke Kuba. Nah, awalnya Columbus menganggap Kuba ini Cina, tapi ternyata setelah diteliti, dijelajahi, bukan. Melanjutkan perjalanan lagi, sekitar 1 bulan sampailah dia di Hispaniola. Columbus awalnya menganggap Hispaniola itu Jepang, tapi ternyata bukan. Artinya penjelajahan Columbus pada saat itu sebenarnya tujuannya untuk mencari sumber rempah-rempah. Maka di sini adalah yang dicari Hindia atau Asia, terutama Indonesia. Nah, versi lain ada yang menyatakan bahwa sebenarnya benua Amerika itu pertama kali ditemukan oleh ekspedisi transatlantik yang dilakukan oleh Muslim Spanyol 5 abad sebelum Columbus mendarat di Amerika. 5 abad itu 500 tahun sebelum Columbus mendarat di Amerika. Hal ini ditulis oleh Dr. Joseph Roweh. Ya, jadi beliau ini melakukan kajian literasi ilmiah lalu menemukan data-data seperti ini. Dari kajian ilmiahnya, Dr. Joseph pun menemukan bahwa selain ekspedisi transatlantik yang dilakukan oleh Muslim Spanyol, yang lebih awal mendarat di benua Amerika itu adalah navigator Muslim Afrika Barat dan Afrika Utara. Tentunya apa yang ditulis oleh Dr. Joseph ini harus ada
bukti bahwa peta dunia yang menggambarkan Samudra Atlantik dibuat pertama kali oleh seorang Muslim yang bernama Al-Mas'udi dalam bukunya Akbar Az-Zaman atau History of the World. Selain itu, beliau juga menyatakan putra dari Christopher Columbus menulis, yaitu anaknya yang bernama Ferdinand Columbus menulis, ayahnya bercerita pada saat mendarat di Christopher Columbus sudah menemukan adanya orang-orang berkulit hitam di sana. Jadi ini masih menjadi perbincangan para ilmuwan. Jadi mana sebenarnya yang benar mengenai penemu benua Amerika yang pertama kali. Ini sebagai tambahan informasi buat kalian. Kemudian mengenai pemberian nama benua Amerika. Mengapa benua baru itu diberi nama Amerika? Karena yang membuat peta benua Amerika pertama adalah Amerigo Vespucci. Ini versinya. Jadi Amerigo Vespucci pada tahun 1502 membuat peta benua Amerika. Amerigo Vespucci ini adalah seorang pedagang, penjelajah, dan pembuat peta dari Italia. Sebagai penghargaan, sehingga diberilah benua baru itu dengan nama Amerika. Ini dia, Amerigo Vespucci. Di sini Bu Guru akan menunjukkan rute pelayaran Christopher Columbus menuju dunia baru. Ini berangkat dari Spanyol di sini, anak-anak Spanyol, di benua Eropa ini ya. Di Spanyol berangkat mengarungi Samudra Atlantik pada tahun 1492 sampai 1493. Nah, sampai Kepulauan Bahama. Nah, setelah itu barulah dilanjutkan oleh ekspedisi-ekspedisi Eropa lainnya. Di sini ya. Jadi ini membuka jalur pertama, makanya dikatakan merupakan ekspedisi paling signifikan dengan menemukan daratan baru. Nah, letak astronomis benua Amerika. Di sini kalian bisa baca letak astronomisnya. Dari peta di samping, Bu Guru mau membantu kalian untuk lebih memahami. Dari mana diketahui letak astronomisnya 83 derajat lintang utara ini? Jadi dengan cara menarik garis pada daratan paling utara atau paling atas dari daratan benua Amerika. Ketemu di sini, dibuatkan garis, dibaca di sisi kiri atau di sisi kanan juga boleh, yang penting dibuat garis, maka di sini akan terbaca. Karena di sini biasanya akan tertulis garis-garis lintang, mulai dari 0 sampai 90 ke utara, 0 sampai 90 ke selatan, tinggal dibaca di sini. Nah, setelah dibaca, ditemukanlah bahwa daratan paling utara dari benua Amerika menunjukkan angka 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Bagaimana menemukan posisi ini? Dengan membuat garis pada daratan paling bawah atau paling selatan dari benua Amerika. Lalu di sini kita lihat garis ini boleh di sebelah sini atau di sampingnya dibuat tarik, dibaca. Ini garis ini menunjukkan garis lintang atau titik lintang berapa? Ternyata menunjukkan titik lintang 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur timur. Caranya bagaimana? Tepat di garis ini ada sebuah pulau di sini yang merupakan daerah terluar dari benua Amerika. Ditarik garis untuk bujur, lalu kita baca apakah angka di bawah atau angka di atas. Biasanya ada derajat bujur di sini. Nah, terbaca di sini ternyata menunjukkan angka 170 derajat bujur timur. Ada juga sumber yang mengatakan 169 derajat bujur timur, masih bisa diterima, dibenarkan. Ya, ketemu angkanya. Lalu untuk 35 derajat bujur barat, dari mana dapatnya? Dengan membuat garis. Nih kan, dibuatkan garis, kemudian membaca. Di sini tepat pada garis bujur berapa, bisa di atas atau di bawah. Ternyata setelah dibaca menunjukkan angka 35 derajat bujur barat. Demikian sehingga ditemukanlah letak astronomis benua Amerika. Mengapa bukan daratan paling baratnya posisinya di sini? Ini Greenland. Nah, ternyata Greenland ini walaupun dia dekat dengan benua Amerika, Greenland ini termasuk benua Eropa.
Bahkan Greenland ini merupakan wilayah dari negara Denmark. Jadi negara Denmark itu di atasnya Jerman, anak-anak. Di posisinya di sini, tiba-tiba daratannya itu sampai ke Greenland, itu Denmark ini. Jadi dia termasuk benua Eropa, bukan benua Amerika. Kenapa bisa begitu? Nah, itu harus ada pembahasan khusus. Nah, selanjutnya, kita lihat letak geografis benua Amerika. Di sini bisa kalian baca batas-batas benua Amerika. Kita akan lihat dengan menggunakan peta. Sebelah utara, ya, disinilah dia posisi dari Samudra Arktik di bagian atas. Berikutnya sebelah selatan, di mana dia? Laut Weddell di sekitar di sini. Nah, kebetulan petanya ini tidak nyampe ke bawah ya. Lalu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik. Jadi sebenarnya Samudra Atlantik bukan hanya di sini sampai ke atas, tapi kan saya menunjukkan selatannya ini. Samudra Pasifik juga sampai di atas. Batas sebelah barat, Samudra Pasifik. Di sini posisinya. Baik. Lalu yang sebelah timur, Samudra Atlantik. Nah, jadi kalian semakin paham. Inilah samudra yang dilewati atau dilalui oleh Christopher Columbus menemukan benua Amerika lalu mendarat di Bahamas ini. Pembagian region benua Amerika. Ada berapa region? Kita lihat sama-sama pada peta. Baik. Nah, ini warna kuning namanya adalah region Amerika Utara. Yang kedua, berwarna hijau Amerika Tengah. Ketiga, Amerika Selatan berwarna merah muda. Keempat, Kepulauan Karibia. Jadi kesimpulannya, benua Amerika terdiri dari 4 region. Nah, negara-negara apa saja yang ada pada tiap-tiap region benua Amerika? Mari kita saksikan berikut ini.
informasi penting lain tentang benua Amerika. Di sini informasi tentang puncak tertinggi berada pada Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter di atas permukaan laut. Di mana posisinya? Nah, tentunya tidak di titik ini yang namanya gunung besar, tapi titik ini saya memberikan arahan bahwa posisi dari Gunung Aconcagua itu berada di negara Argentina. Di sini dia berbatasan dengan negara Chili. Jadi kalau anak-anak ingin melihat pada peta, dicari sekitar posisi di sini akan ketemu Gunung Aconcagua. Selanjutnya titik terendah Death Valley atau lembah kematian. Kedalamannya 80 meter di bawah permukaan laut. Posisinya ada di negara bagian California. Jadi ini posisi dari negara California di Amerika Serikat. Nah, disinilah tempat titik terendah di benua Amerika. Sungai terpanjang bernama Sungai Amazon dengan panjang 6.300 km. Sungai Amazon ini berada di region Amerika Selatan, tepatnya di negara Brazil. Ini negara Brazil mengalir Sungai Amazon, sungai terpanjang di benua Amerika. Sungai Amazon ini sangat besar, alirannya juga deras. Karena apa? Sungai Amazon ini sampai ke negara Bolivia, sampai ke negara Kolombia dan Ekuador. Jadi luas sekali. Nah, Sungai Amazon yang terpanjang di benua Amerika ini kalau skupnya dunia termasuk sungai terpanjang nomor 2 di dunia. Terpanjang nomor 1 adalah Sungai Nil yang ada di negara Mesir, benua Afrika. Ya, tetapi walaupun Sungai Amazon ini merupakan sungai terpanjang nomor 2 di dunia, tetapi dalam derasnya aliran, besarnya aliran, Sungai Amazon ini merupakan sungai dengan aliran terbesar atau terderas di dunia karena sampai ke beberapa negara alirannya. Selanjutnya danau terbesar adalah Danau Superior dengan luas 82.100 km persegi. Di mana posisinya? Di sini di perbatasan antara negara Amerika Serikat dengan negara Kanada. Di sini ada 5 danau, anak-anak. Dari 5 danau ini berdasarkan luasnya yang terluas adalah Danau Superior. Kalau di dalam buku siswa kita tertulis Danau Michigan, tapi setelah kita lihat dari data luasnya yang terluas adalah Superior. Michigan itu menempati danau terluas nomor 3 di benua Amerika. Kita coba nanti cek bersama-sama. Baik anak-anak, inilah dia sumber-sumber yang ibu guru pakai dalam menggunakan video, dalam membuat materi pembelajaran kita dalam video kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Tetap semangat. Harapan Bu Guru kita tetap saling menjaga dengan disiplin menggunakan masker, cuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Terima kasih.